Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini kita mulai pelajaran ya dengan membahas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat kondisi kelasnya dulu. Sudah bersih. Kalau sudah, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ya Abi absen ya. Sebelumnya Abi tanya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya, alhamdulillah. Hari ini siap ya Abi absen ini siapa tidak? Hadir semua ini? Satu Ya, siapa itu? Doni. Nama keterangannya? Sakit dan sehat. Ya, semoga kita doakan dia yang sakit ini cepat sembuh. Nah, jadi kalau misalnya teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh bisa kembali ke sekolah lagi. Ya, masih ingat materi pelajaran yang lalu? Ya, materinya tentang ada bergaul dengan tetangga. Apa itu tetangga? Ada yang tahu pengertian tetangga? Ya, apa itu tetangga? Orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Oke, selanjutnya. Ya, coba apa hikmah bertetangga itu? Ya, hikmah bertetangga itu apa? Di antaranya, coba ya secara bersama-sama. Dapat tercipta suasana kekeluargaan dan keberkahan yang rukun dan tambahan. Selanjutnya kedua. Selalu menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengamalkannya. Oke, yang ketiga. Terwujud dengan nyaman dan damai. Yang keempat. Terjadinya kerukunan antar tetangga. Oke, bagus, sangat bagus, luar biasa. Jadi materi yang kemarin setelah kita pelajari, kalau bisa jangan lupa karena hari ini kita akan membahas materi yang baru. Ya, sudah ada di papan tulis kita materinya. Apa itu? Tentang keteladanan Nabi Khatam radhiyallahu anhu. Untuk Abi tanya awal, ya, siapa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Yaitu khalifah keberapa? Kedua. Ya, khalifah kedua. Setelah Nabi itu wafat, ada namanya khalifah yang menggantikannya, ada 4. Yang pertama khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. yang ketiga Utsman bin Affan. yang keempat Ali bin Abi Thalib. ya, jadi Umar bin Khattab ini termasuk khalifah kedua. Jadi kita kaitan dengan pembelajaran hari ini, jadi kita harus mengingat atau meneladani tentang khalifah-khalifah yang ada pada masa zaman sahabat. Kita bisa mengambil hikmah atau suri teladannya untuk kita jadikan bekal kita dalam menghadapi dunia ini. Kita bisa mencontoh hal-hal yang baiknya dan semua itu ya insya Allah baik. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini kita akan membahas materi pokok kita itu tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua itu tentang cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab. Yang ketiga perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab. Dan yang keempat itu hikmah meneladani kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya untuk menciptakan generasi yang baik. Untuk selanjutnya ya, ini Abi bagikan LKC ya. Kita lihat ini gambar. Coba lihat gambar ini. Ya, pahami ya gambar ini ada jadi papan tulis. Ini tadi gambar siapa? Yang Arab ini kita baca Umar bin Khattab. Ya, yang tadi yang disebutkan adalah khalifah keberapa? Kedua. Oke. Ya, ini kita pahami. Ya, kenapa dia disebut radhiyallahu anhu? Karena dia menunjukkan laki. Kalau dia perempuan, dia mengganti namanya radhiyallahu anha. Itu ya. Bisa bedanya bu dan ha. Dia untuk laki dan perempuan. Selanjutnya ini saksikan video ini. Nanti Abi tanya tentang apa video yang ada di gambar ini.
berusaha membantu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu di antaranya adalah ia mengeluarkan semua dana baitul mal untuk membeli bahan makanan yang langsung ia beli. Oke, setelah kalian menyaksikan video ini, dari video tadi isinya apa tentang apa? Rela berkorban Ya, rela berkorban demi rakyatnya. Ini harus berarti. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini dia rela berkorban untuk rakyatnya karena dia ini sangat dekat dengan rakyat. Ya, Khalifah Umar bin Khattab ini dia dekat dengan rakyat. Seharusnya ketika kita menjadi pemimpin seperti inilah, kita harus rela berkorban untuk rakyatnya. Ketika nanti walaupun kalian ini ya utamanya pemimpin diri sendiri. Ya, kita ini adalah semuanya sebagai pemimpin diri sendiri. Coba fokus ya, depan. Aja ya. Ya, jangan cerita saja di situ. Oke. Selanjutnya, ini Abi bagikan lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian akan namanya ya kalian diskusikan apa yang ada di lembar peserta didik ini. Setelah itu nanti isinya setelah diskusi kalian bagikan ke ya kalian presentasikan ke depan kelas per kelompoknya. Paham? Paham. Kalau tidak paham ditanyakan. Itu ada nama kelompoknya, tuliskan ya. Nama kelompoknya siapa-siapa saja tulis. Ya, tulis aja nama-nama kelompoknya di situ. Coba kalau yang kurang paham bisa ditanyakan nanti. Ini nama anggota kelompok, misalnya ini kelompok 3. Jadi ini buat nama kalian 1. Ya, buat namanya 1 nih dan sampai 4 berarti kan. Buat namanya nanti. Sebaliknya ini buat ya pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya, paham? Ya, kalau tidak paham tanyakan Nabi ya. Bisa nih. Nabi kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Ya, jangan cerita di situ setelah bersama kalian nih. Jadi selanjutnya sudah selesai itunya diskusinya. Selanjutnya presentasikan hasil diskusi ya. Untuk yang pertama silakan maju. Ya, silakan berdiri. Mungkin. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan dari kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dari suku Quraisy di Mekah. Dari seorang ibu bernama Kantamah binti Hashim. Nama lengkapnya beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Hud bin Rizam bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. 581 Masehi sampai dengan 644 Masehi, atau 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Pada tahun 608 Masehi Umar bin Khattab masuk Islam dalam usia 27 tahun. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua Islam 634 Masehi sampai 644 Masehi. Setelah menyatakan diri memeluk Islam, beliau serahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 63 tahun, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat sangat menonjol sebagai berikut. 1. Dijuluki sebagai Al-Faruq, yaitu pemberani. Yang kedua, dijuluki sebagai Abu Faiz, yaitu orang yang memiliki kecerdasan. Yang ketiga, dijuluki sebagai Abu Hafaz, yaitu tegas dalam pendirian. Yang keempat, di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa, raga demi Islam. Oke, terima kasih ya. Kita lihat terus dulu untuk kelompok 1. Ini presentasi yang kelompok 1 lakukan. Coba tengok. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa Umar bin Khattab
kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijuluki sebagai Al-Faruq? Ada yang bisa menjawab dari kalian? Ya, silakan. Oke, terima kasih ya. Beri aktif lagi karena teman bisa menjawab. Tadi ya, mengapa ya kenapa tadi dijuluki sebagai Al-Faruq? Karena dia pemberani. Umar bin Khattab ini pemberani. Sebelum dia masuk Islam pun dia memang sudah terkenal pemberani. Apalagi setelah masuk Islam, dia ini namanya berkorban untuk Nabi. Dia berani. Siapa yang menentang Nabi harus berhadapan dengan dia, khususnya kaum kafir Quraisy. Ya, karena berani bersikap tegas membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Siapa yang ingin menyerang Islam dan menghina Rasulullah SAW, beliau hadapi dengan tegas. Jadi inilah makanya kenapa Umar bin Khattab itu dijuluki Al-Faruq. Selanjutnya ya, oke selanjutnya silakan kelompok 2 diskusikan itu ya, diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1. Banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah dan tanggung jawab. 3. Berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. 4. Menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Melatih diri berpikir luas, bersikap tegas dan bertindak adil. 6. Membiasakan diri hidup sederhana jika ada kelebihan rezeki untuk berderma. 7. Membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. 8. Menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Jadi aku tadi kita cara-cara melayani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, oke selanjutnya ini coba kita bersama-sama kita simpulkan pelajaran hari ini. Ya, kita pelajari. Coba tengok situ. Perilaku. Oke, kita ada perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab. Ada. Ya, coba kita baca, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Perilaku yang perlu kita teladani dari Umar bin Khattab. Yang pertama, tenang dalam berpikir dan bersikap dan tegas dalam bertindak. Ini kita disuruh mencontoh. Kita harus tenang berpikir dan bersikap dan tegas dalam bertindak. Yang kedua, selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Selanjutnya kita tengok hikmahnya. Hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama ini menambah pengetahuan, kisah teladan dari para pemimpin Islam terdahulu yang memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. Bisa dipahami? Jadi ada namanya kisah-kisah keteladanan dari para pemimpin Islam terdahulu. Kita harus mencontohnya. Kita harus bisa mengikutnya. Itu bisa dijadikan inspirasi atau motivasi diri kita. Udah gitu yang kedua, meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. Jadi kita di sini harus berprinsip harus ikhlas. Kita memberikan apapun, bantuan apapun harus ikhlas. Kita buat kesimpulan bersama. Ini Abi akan memberikan tugas untuk kalian, tes kita, tes terakhir, tes di WA group, dilihat di situ Abi kirimkan ada linknya. Ada ya. Coba
kalian klik yang biru itu, kerjakan tugasnya, dikasih waktu 5 menit. Jangan saling mencontek satu sama yang lain. Kerjakan masing-masing aja. Jangan saling mencontek. Oke, sudah selesai? Jadi Alhamdulillah kalau sudah selesai. Ya, selanjutnya untuk ini sudah selesai. Ya, jadi materi ini ya. Untuk materi hari ini sampai sini. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang kisah Sayyidah Aisyah. Tentang kisah siapa tadi? Sayyidah Aisyah. Ini siapa? Istri Rasulullah. Nanti kalian cari materi ini di buku paket dan boleh juga di Google, melalui Google. Paham? Boleh mencari tugasnya di Google. Oke, selanjutnya, setelah itu kita tutup ya dengan nafas alhamdulillah. Alamin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.